Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5563. Untungnya dia menemukan jawabannya. Molly, aku serahkan Pulau Taiyin ini padamu. Ketika dia selesai berbicara, Qin Chen tidak membuang waktu, dia mengangkat tangannya dan formasi langit terlarang 9 neter yang awalnya menutupi gua langsung disingkirkan olehnya. Diikuti oleh Kaisar Simei, Kaisar Netherworld, dan leluhur Gargoyle, yang juga disingkirkan oleh Qin Chen. Kemudian tubuh Qin Chen bergoyang, dan dia tiba-tiba menyapu ke arah jurang genangan darah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan Molly dan Taiyin Mingnu. Hari saya. Molly tampak kosong. Qin Chen, anak ini, baru saja meninggalkannya di sini. Anak ini Qin Chen sangat menjijikkan. Dia memintaku membereskan kekacauan ini untuknya. Apa kamu benar-benar mengira aku adalah adiknya? Mata Molly keruh dan tidak menentu, dan wajahnya sangat jelek. Jika Anda adalah anak yang sangat beruntung, Anda tidak perlu melihat wajah orang lain. Pada saat ini, leluhur iblis Lohu tiba-tiba tertawa, "Wah Molly, menurutku ini hal yang baik. Hal yang bagus." Molly mengerutkan kening. Fakta bahwa Tuan Qin Chen dapat menyerahkan semua urusan Pulau Taiyin kepada Anda, berarti dia sudah mempercayai Anda. Hei, bukankah kemungkinan Anda menjadi pengurus utamanya meningkat beberapa poin persentase? Molly, mengapa rahu leluhur iblis ini begitu budak? Kemudian, Molly melihat ke arah Taiyin Mingnu di samping, matanya seperti kilat, dia melihat langsung ke jimat niat membunuh yang menggelegar di benaknya, dan mencibir. Apakah ini kepercayaan yang kamu bicarakan? Kata leluhur iblis Lohu sambil tersenyum, bocah iblis Li, kamu harus melihat sesuatu dari kedua sisi. Alasan mengapa Qin Chen menanamkan tanda jiwa di pikiran Taiyin Mingnu jelas bukan karena dia tidak mempercayaimu, tetapi karena dia tidak percaya Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam. Paling tidak, dia tidak meninggalkan bekas jiwa di lautan jiwamu, bukan? Dia berani. Niat membunuh Molly begitu tinggi sehingga dia berkata dengan marah, aku tidak pernah lebih lemah dari orang lain dalam hidupku, jadi bagaimana aku bisa menjadi antek orang lain? Jika dia berani menanam tanda jiwa, aku harus memberitahu dia apa artinya untuk dibakar dengan batu giok dan batu. Ya, kamu benar, semua yang kamu katakan benar, kamu luar biasa, leluhur iblis Lohu memutar matanya dan berkata. Nada apa yang kamu bicarakan? Molly berkata dengan marah, kamu tidak percaya. Saya percaya, tentu saja saya percaya. Leluhur iblis Lohu berkata dengan santai. Tetapi apakah saya percaya atau tidak, itu tidak mempengaruhi prioritas utamamu, yaitu memikirkan dulu bagaimana cara menggantinya. Anak itu akan menyelesaikan masalah di sini. Jika Anda membuat anak itu tidak bahagia, siapa yang akan membantu Anda? Menyelamatkan Raja Iblis Api Merah. Apakah saya benar? Molly langsung terdiam. Sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah Taiyin Mingnu, dan merasakan lautan jiwa dipenuhi memar di tubuh mereka, mata Molly berkilat. Dan dia mengulurkan tangan dan menekan langsung ke kepala Taiyin Mingnu. Pergi. Ledakan. Molly memobilisasi kekuatan jauh di dalam inti jiwa, dan kekuatan jurang yang murni dan menakutkan langsung mengalir ke lautan jiwa Taiyin Mingnu, membungkus dua inti jiwa yang terjerat. Tidak, sangat nyaman. Utusan suci teratai hitam, yang sebelumnya telah secara paksa menyatu dengan jiwa Dewi Taiyin dan dicari jiwa oleh Qin Chen, dipelihara oleh kekuatan ini dan dipelihara oleh kekuatan ini. Tiba-tiba dia mengerang panjang dan gemetar tak terkendali.
Apa yang membuat dia dan Tai Yin Mingnu tidak dapat dipercaya adalah bahwa jiwa awalnya yang memar dan Tai Yin Mingnu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah kekuatan jurang, dan kembali normal dalam sekejap. Jiwa mereka bulat dan halus, dan mereka segera memancarkan aura kemakmuran yang besar. Ledakan. Terlebih lagi, nafas roh yang menakutkan keluar dari jiwa kedua orang tersebut. Utusan suci teratai hitam dan Tai Yin Mingnu terkejut saat mengetahui bahwa tingkat fusi jiwa mereka tiba-tiba meningkat dari semula 50% menjadi sekitar 60 hingga 70%. Yang merupakan peningkatan pesat. Ini. Tai Yin Mingnu mengulurkan tangannya, dan aura kaisar mengembun di sekujur tubuhnya, yang menjadi semakin menakutkan. Dia menjabat tangan kanannya dengan ringan, dan aura kaisar yang menakutkan memenuhi udara. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, dan kemudian langsung runtuh. Kultivasi saya telah meningkat pesat. Tai Yin Mingnu berkata tidak percaya. Saat ini, kekuatan kaisar agung di tubuhnya setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya, yang setidaknya setara dengan era latihan kerasnya. Tai Yin, inilah kekuatan keluarga kerajaan kita. Apakah kamu sudah merasakan kekuatan keluarga kerajaan? Utusan suci teratai hitam juga gemetar karena kegembiraan. Upaya Molly menyelamatkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun dan memungkinkannya untuk berintegrasi dengan Tai Yin Mingnu ke tingkat yang baru. Perasaan ini begitu baik hingga lepas landas. Keluarga kerajaan. Tai Yin Mingnu bergumam dan menatap Molly dengan mata berapi-api. Dia merasa selama pihak lain melakukan ini lagi, budidayanya akan cukup untuk dianggap sebagai pemimpin di antara banyak kaisar besar di dunia bawah. Menakjubkan. Ya, aku sudah mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagimu untuk berlindung di keluarga kerajaan. Ketika jiwamu dan jiwaku menyatu sepenuhnya, kamu akan cukup untuk menjadi eksistensi terkemuka di dunia bawah. Pada saat itu, siapa akan berani untuk tidak menaati kekuatan ilahi Anda? Utusan suci teratai hitam berkata dengan penuh semangat, dan proses ini, hanya mengandalkan kerja keras Anda dan saya, akan memakan waktu setidaknya bertahun-tahun untuk mencapainya. Tetapi jika keluarga kerajaan mengambil tindakan, itu tidak akan memakan waktu lama bagi Anda. Dan aku menjadi terintegrasi sepenuhnya. Kekuatan macam apa ini? Anda belum mengetahuinya. Saya, Tai Yin Mingnu merasakan kekuatan mengerikan melonjak di tubuhnya, dan hatinya langsung menjadi panas. Alasan mengapa dia memilih untuk bergabung dengan utusan suci teratai hitam saat itu adalah untuk menjadi lebih kuat. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, mengapa dia masih ragu-ragu? Apakah ada perbedaan antara berlindung pada Molly dan yang lainnya dan berlindung pada utusan suci teratai hitam? Apalah? Jiwa Tai Yin Mingnu merasakan jimat niat membunuh yang menggelegar di benaknya, dan utusan suci teratai hitam yang 60-70% menyatu dengannya, sekarang hidupnya sudah di tangan pihak lain. Mengapa dia masih memegangnya? Kembali. Memikirkan hal ini, Tai Yin Mingnu segera menoleh ke Molly. Li yang terpesona membungkuk, memperlihatkan sosok anggun dan kulit putih di kerahnya, dan berkata dengan hormat, Tai Yin, saya telah bertemu Tuan Molly. Mo. Li melihat sosok Tai Yin Mingnu yang menggoda, dan wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Orang-orang ini vulgar sekali, apakah menurut mereka kulit mereka menarik? Dibandingkan dengan Lord Jian, perbedaannya tidak lebih dari awan dan lumpur, yang menodai matanya. Kenakan pakaianmu, Molly mendengus dingin. Tai Yin Mingnu terkejut dan buru-buru berkata, ya Tuan. Saat dia mengatakan itu, baju besi bagian dalam Tai Yin Mingnu langsung ditutupi dengan lapisan baju besi luar yang hitam pekat dan ganas, memancarkan aura jahat dan dingin. Cukup banyak, Molly mengangguk. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tai Yin Mingnu berkata dengan hormat. Apa yang bisa kami lakukan? Anda telah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Anda adalah penguasa Pulau Tai Yin. Matahari dan bintang gelap sekarang berada di luar Pulau Tai Yin.
Mari kita stabilkan mereka dan mengulur waktu Qin Chen. Bersihkan pantatmu. Mo Li mendengus dan berkata dengan tidak puas. Utusan suci teratai hitam mendengar nada tidak puas Mo Li dan segera berkata, Tuan, mengapa kami harus mendengarkan anak itu? Dengan status Anda sebagai keluarga kerajaan, Anda pasti akan menjadi pilihan terbaik untuk memerintah dunia bawah di masa depan. Mengapa bukankah kita bekerja sendiri, atau bahkan bergabung? Kaisar besar lainnya di dunia bawah diam-diam. Utusan suci teratai hitam membuat isyarat klik. Sombong. Mo Li menoleh dan tiba-tiba menatap utusan suci teratai hitam. Boom, dampak jiwa yang menakutkan langsung menembus alis Tai Yin Mingnu dan langsung menembus ke dalam jiwa utusan suci teratai hitam. Utusan suci teratai hitam tiba-tiba menjerit, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Aku tidak ingin mendengar kata-kata yang sama untuk kedua kalinya. Mo Li mendengus dingin. Iya. Utusan suci teratai hitam kembali sadar dari rasa sakit yang parah dan buru-buru berlutut, seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan ngeri. Pada saat itu, dia bahkan merasa seperti akan kehilangan jiwanya. Ayo pergi ke Pulau Tai Yin. Mo Li menatapnya dengan dingin, lalu langsung naik ke langit dan menuju Pulau Tai Yin di luar ruang gua. Mengkhianati iblis Qin. Bagaimana utusan suci teratai hitam ini bisa mengetahuinya? Saya khawatir saya tidak tahu bagaimana saya mati. Demi Tuan Qian, aku hanya bisa membuat keributan dengan iblis Qin itu sekarang. Saat aku benar-benar mencapai tujuan tertinggi, aku harus membuat iblis Qin itu berlutut di hadapanku dan menyerah. Saat berikutnya, ledakan. Kekosongan itu terbelah, dan Mo Li serta Tai Yin Mingnu merobek kekosongan itu dan kembali ke Pulau Tai Yin. Dan saat Mo Li membawa Tai Yin Mingnu kembali ke Pulau Tai Yin. Di genangan darah jurang maut. Sosok Qin Chen seperti kilat, dan dia tiba-tiba menyelam jauh ke dalam tanah. Cek cek cek. Di dasar genangan darah jurang, nafas jurang yang tak terlihat terus-menerus muncul dari udara tipis, bertahan, dan langsung dimusnahkan dan dimakan oleh Qin Chen. Seharusnya ada lubang kosong yang mengarah ke jurang maut di sini, sehingga kekuatan jurang maut dapat terus ditarik. Qin Chen mengaktifkan jantung ruang, menatap sekeliling, dan berpikir dalam hati. Dari ingatan Tai Yin Mingnu dan utusan suci teratai hitam, Qin Chen telah lama mengetahui bahwa ruang di bawah genangan darah jurang adalah tempat utusan suci teratai hitam datang ke dunia bawah. Namun, celah kosong ini sekarang telah diperbaiki secara tidak terlihat oleh jalan asli dunia bawah, dan tidak mungkin lagi menggunakan ini untuk menuju ke jurang maut. Suara mendesing. Qin Chen terus terbang, dan setelah mencapai kedalaman ruang tak berujung di dasar gua, tidak peduli berapa lama, mata Qin Chen tiba-tiba terbuka dengan keras. Dasar laut yang luas, gelap dan dalam muncul di depan Qin Chen saat dia muncul di sini, aura dosa yang mengerikan menghantam Qin Chen dengan keras seperti palu yang berat. Apa? Aura berdosa itu sama menakutkannya dengan bintang neutron yang tak terhitung jumlahnya yang hancur. Tubuh Qin Chen langsung mengeluarkan suara rintihan. Dia mengerang, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kondensasi niat membunuh. Qin Chen buru-buru mengaktifkan aura niat membunuh yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan ledakan aura niat membunuh yang menakutkan menyelimuti Qin Chen. Kegentingan. Tapi aura dosa terus masuk, dan aura pembunuh di sekitar Qin Chen terus berputar, sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Betapa kekuatan penindasan yang mengerikan dari dosa. Qin Chen mengangkat kepalanya karena terkejut. Di bawah tekanan aura dosa ini, bahkan jika dia dilindungi oleh aura niat membunuh, tulang fisik Qin Chen masih mengeluarkan semburan asam dan keras. Suara berderak, dan seluruh tubuhnya melambat, retakan padat perlahan muncul. Dan darah perlahan merembes keluar. Hati-hati, Qin Chen. Ini berada di dalam laut bencana abadi. Tempat ini berisi sumber teror yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue.
Anda tidak dapat menahannya dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Kaisar Netherworld tiba-tiba berkata dengan cemas, dan kuasa dosa ini tidak hanya akan meremas dan menggosok tubuhmu, akan menyerang jiwamu, jadi berhati-hatilah. Boom! Sebelum Kaisar Netherworld menyelesaikan kata-katanya, aura dosa yang menakutkan berubah menjadi awan tak terlihat dan langsung meledak ke lautan jiwa Qin Chen. Bab 5564. 6 Keinginan Piano Setan. Ledakan. Aura dosa yang menakutkan berubah menjadi dampak awan yang tidak terlihat, langsung menyerang lautan jiwa Qin Chen. Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan rengekan yang mengerikan, dan dia tiba-tiba merasa pusing. Seluruh tubuhnya seperti berada dalam lautan dosa yang tak ada habisnya, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengangkat matanya. Seluruh jiwanya sepertinya terseret ke dalam sungai panjang jurang yang gelap untuk melakukannya. Kejatuhan dan kehancuran. Saat ini, sungai dosa yang besar muncul di depan mata Qin Chen. Gelap dan dingin, Qin Chen samar-samar melihat jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berjuang di sungai putus asa dan ketakutan. Qin Chen bahkan melihat banyak musuh dan lawan yang telah dia bunuh di sepanjang jalan, berjuang di api penyucian yang menyakitkan, melontarkan tuduhan diam-diam terhadap dirinya sendiri. Menyeret dirinya ke dalam dosa yang tak ada habisnya. Tidak, ini adalah persidangan Yongji Nihai atas dosa Qin Chen muda. Ekspresi Kaisar Netherworld berubah drastis. Saat dia selesai berbicara, beberapa sosok anggun tiba-tiba muncul di samping Kaisar Netherworld, Sisi dan yang lainnya lah yang sangat ingin keluar dari dunia yang kacau. Tidak. Kaisar Netherworld buru-buru menghentikannya. Beberapa orang mengerutkan kening dan memandang Kaisar Netherworld, ditatap oleh beberapa orang. Kaisar Netherworld merasa sangat dingin. Merasa seperti sedang ditatap oleh keberadaan yang menakutkan. Dia terkejut dan buru-buru berkata, "Nona Sisi, Anda adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Jika Anda memasuki Laut Bencana Abadi dengan gegabah, itu pasti akan memicu kerusuhan di Laut Bencana Abadi. Pada saat itu waktu, kamu pasti akan menarik perhatian banyak orang berkuasa dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri, terlebih lagi, saat ini. Anda belum mengendalikan kekuatan lautan bencana abadi ini. Begitu Anda muncul, aura lautan bencana abadi akan menyapu dengan gila-gilaan. Pada saat itu, lebih banyak kekuatan dosa akan memasuki tubuh Qin Chen, yang mana akan menyebabkan kerugian fatal baginya. Lalu bagaimana kita bisa membantu Chen? Kita hanya bisa menunggu, Kaisar Netherworld berkata dengan tergesa-gesa. Dengan latar belakang Qin Chen, lautan bencana abadi ini mungkin tidak dapat menghakiminya. Jika dia mengambil tindakan gegabah, itu akan merugikan niat baiknya. Tunggu. Beberapa orang terlihat jelek, dan yang paling tidak mereka sukai adalah menunggu. Hal ini akan membuat masyarakat merasa sangat tidak berdaya. Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Namun, semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar saat mereka menyaksikan Qin Chen tenggelam ke dunia luar. Pada saat ini, jiwa Qin Chen ada di laut. Ledakan. Sungai dosa yang panjang dan menakutkan telah menyelimuti dirinya sepenuhnya, dan kuasa dosa yang bergulir seperti lautan luas, terus-menerus menyapu, mencoba menelan Qin Chen sepenuhnya. Kekuatan dosa ini begitu menakutkan sehingga jika itu adalah orang biasa, bahkan seorang kaisar yang kuat pun akan langsung jatuh ke dalamnya dan mengalami koma. Tapi Qin Chen tiba-tiba tersenyum saat dia merasakan kebencian dan dosa yang tak ada habisnya datang dari sekelilingnya. Ingin menghakimiku. Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat bayangan orang-orang yang telah dibunuh olehnya, dan berkata dengan tenang. Saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, tetapi mereka semua adalah orang yang pantas untuk dibunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan di sungai dosa yang luas. Boom, aura pembunuh yang mengerikan melonjak di tubuhnya, mengusir kekuatan dosa-dosa ini. Merasakan aura pembunuh di tubuh Qin Chen,
Kekuatan berdosa ini langsung menjadi geram bumbung, kekuatan dosa yang menakjubkan menyerang Qin Chen dengan cara yang semakin menakutkan. Terus-menerus berdampak pada jiwa Qin Chen. Tapi Qin Chen menutup mata dan hanya menyipitkan matanya dan mencibir, langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang, dan ada yang baik dan yang jahat. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah dosa dan Anda bisa jatuh ke api penyucian. Tapi membunuh orang itu siapa yang pantas dibunuh bukanlah suatu dosa, melainkan sebuah pahala. Saya, Qin Chen, telah melakukan perjalanan sepanjang hidup saya dan membunuh banyak orang, tetapi saya hanya mempertahankan pahala dan tidak memikirkan dosa. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menilaiku kecuali diriku sendiri. Ledakan. Mata Qin Chen bersinar dengan pelangi ilahi, dan saat dia selesai berbicara, cahaya guntur yang terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan sungai dosa. Ada ledakan keras dan seluruh sungai dosa bergetar hebat dalam sekejap, hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Dan aura dosa yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi kekuatan Tao murni di bawah kekuatan guntur, mengalir langsung ke tubuh Qin Chen. Di dalam jiwa Qin Chen tiba-tiba bangkit dengan kecepatan yang mencengangkan dan berkembang pesat. Pada saat yang sama, kekuatan dosa yang terus-menerus mengikis tubuh Qin Chen di lautan bencana abadi dengan cepat memasuki tubuhnya dan memberi nutrisi pada tubuhnya, tubuh yang awalnya terluka sembuh dengan kecepatan. Yang terlihat dengan mata telanjang, dan segera, aura samar kaisar keluar dari tubuh Qin Chen. Persetan denganku. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Kaisar Netherworld langsung menjadi kusam, dan dia benar-benar bingung. Bergaul dengan dosa, jalan malapetaka abadi yang penuh dosa ini, tidak hanya gagal menghakimi anak ini, tetapi benar-benar mengenali anak ini. Mata Kaisar Netherworld begitu lebar sehingga dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kehidupan di dunia ini seringkali penuh dengan dosa, seorang anak kecil pun bisa mati terinjak serangga, begitu masuk ke dalam sungai dosa, hal negatif sekecil itu pun akan semakin besar. Inilah mengapa Kaisar Netherworld tidak berani dengan mudah melawan kuasa dosa, sebagai 4 kaisar besar. Dia telah membunuh terlalu banyak pembudidaya hantu dan melakukan terlalu banyak kejahatan. Terlalu banyak dosa yang dilakukan. Namun jika menyangkut Qin Chen, kekuatan luar biasa dari dosa-dosa tersebut gagal membunuhnya. Melainkan menjadi sumber penguatan tubuhnya, bagaimana mungkin Kaisar Netherworld tidak terkejut dengan hal ini? Jika Kaisar Netherworld tidak secara samar-samar mengetahui asal-usul Qin Chen, dia hampir mengira bahwa Qin Chen adalah anak tidak sah dari permaisuri Ming Yue. Boom! Setelah beberapa saat Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, kekuatan dosa mengalir di sekelilingnya, tetapi kekuatan dosa ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Chen, Sisi dan yang lainnya berteriak penuh semangat. Qin Chen memandang dengan lembut ke beberapa orang dan berkata sambil tersenyum. Sisi, ketika aku sampai di inti lautan bencana abadi, aku akan melepaskanmu. Qin Chen, nak, apa yang terjadi bersamamu? Orang berdosa ini, mengapa aku tidak bisa menghakimimu? Kaisar Netherworld tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Apakah kamu tidak pernah melakukan hal buruk apapun dalam hidupmu? Apakah kamu tidak pernah membunuh siapapun? Tidak, jika tidak ada yang lain, para pembudidaya hantu yang kamu bunuh di dunia bawah juga kamu mengalahkanku lebih dari sekali. Di sangkar laut mati, banyak penguasa daerah terlarang mati di tanganmu. Qin Chen melirik Kaisar Netherworld dan berkata sambil tersenyum. Saya memang telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan, seperti pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Mori Ming mati di tangan saya. Namun, membunuh mereka bukanlah dosa bagi saya, tetapi suatu pahala. Suatu prestasi. Kaisar Netherworld tertegun. Ya, Qin Chen mengangguk dan berkata orang-orang itu melakukan kejahatan di dunia bawah. Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan mereka.
Mereka adalah orang yang paling jahat. Jika saya membunuh mereka, saya akan melakukan keadilan bagi surga. Apakah ini baik-baik saja? Kaisar Nether menatap tak percaya. Apakah sesederhana itu? Katanya kosong. Qin Chen mengangguk, sesederhana itu. Tentu saja, jika Anda hanya berbicara tentang jalan dosa ini, Anda pasti tidak akan setuju. Anda masih harus meyakinkan jalan dosa ini. Misalnya, saya hanya menggunakan kekuatan guntur untuk membujuk ini jalan dosa, sehingga ia mengenali pernyataanku. Kaisar Netherworld. Tiba-tiba dia terdiam. Bergantung pada, jika aku memiliki kekuatan guntur di dalam dirimu, aku akan baik-baik saja bersamamu. Tanpa erosi kekuatan dosa, kecepatan Qin Chen meningkat pesat di lautan bencana abadi ini, dan dia dengan cepat melonjak menuju kedalaman lautan bencana abadi. Chen, aku merasakannya, sepertinya ada sesuatu yang menarikku ke arah depan. Tiba, Sisi sepertinya merasakan sesuatu dan berbicara dengan tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Mata Qin Chen berkilat dan dia segera terbang ke arah yang ditunjuk Sisi. Saat Qin Chen melangkah lebih dalam, kekuatan dosa di sekitarnya menjadi semakin kuat, bahkan membuat Qin Chen, yang telah memurnikan sebagian dari kekuatan dosa, merasa tercekik. Segera Qin Chen terkejut melihat pusaran air hitam yang mengerikan muncul tidak jauh dari sana. Pusaran air ini seperti tornado bawah tanah, menyapu terus-menerus. Membentuk pusaran air di dalam tanah, susunan yang mengerikan. Di tengah formasi, ada sebuah istana gelap yang berdiri samar-samar, mekar dengan kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Ini adalah istana permaisuri Ming Yue di lautan bencana abadi ini. Kaisar Netherworld berkata dengan penuh semangat. Tempat ini pasti tempat tinggal permaisuri Ming Yue saat itu, dan di istana ini, pasti ada warisan dan warisan yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. Harta karun, ayo pergi, cepat. Hati Qin Chen bergerak, dan dia segera melangkah maju, tetapi begitu dia mendekati formasi besar, tiba-tiba, dengungan, di atas istana. Bayangan sederhana piano ajaib tiba-tiba muncul, aura yang berdebar-debar sepertinya merasakan mendekatnya. Orang luar, dan segera mengeluarkan suara berirama. Ledakan. Musik yang menakutkan itu seperti pedang tajam yang mencapai langit dan menebas ke arah Qin Chen begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Qin Chen merasakan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya, dan dia buru-buru mengeluarkan pedang ilahi anti pembunuhan dan meletakkannya di depannya. Dengan keras momentum besar menghantamnya, dan Qin Chen terbang mundur. Lengannya hampir pecah dengan sekali klik, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Kemudian, ledakan. Udara tak terlihat memenuhi udara, menutupi Qin Chen, dan dengan kepulan itu akan merobek Qin Chen di tempat. Heart of Space. Qin Chen buru-buru mengaktifkan Heart of Space di dunia yang kacau. Aura kosong ini muncul, seolah-olah terikat pada penghalang kehampaan yang keras dan dengan satu klik penghalang ruang di sekitar Qin Chen retakan muncul di tempat. Dan hampir runtuh. Ini sangat berbahaya. Qin Chen mundur dengan liar setelah meninggalkan istana, piano ajaib berhenti menyerang, dan Qin Chen sudah berkeringat dingin. Jika bukan karena reaksi cepatnya tadi, dia mungkin sudah mati dan terpotong-potong di tempat. Ini adalah harta paling berharga milik permaisuri Ming Yue, piano iblis 6 keinginan. Bagaimana benda ini bisa ada di sini? Kaisar Netherworld tersentak. Melihat tatapan bingung Qin Chen, Kaisar Netherworld buru-buru menjelaskan, piano iblis 6 keinginan adalah harta paling terkenal dari permaisuri Ming Yue saat itu. Itu adalah harta karun tingkat Kaisar Puncak. Dikombinasikan dengan skor musik 6 kesengsaraan permaisuri Ming Yue dunia terapung, tak terkalahkan di dunia bawah dan hampir tidak ada orang lain. Itu lawannya. Seharusnya itu terinspirasi oleh naluri sebelumnya, kalau tidak kamu tidak akan seberuntung itu untuk melarikan diri. Kaisar Netherworld berkata dengan gemetar suara. Ya, cerita pun bersambung.
Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.